kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menghimpun kita di rumahnya yang mulia, Masjid Rumah Allah Al-Fattah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi satu bukti cinta kita kepada Dia, satu bukti bahwa ini menjadi satu penyebab kalau kelak pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala semata, maka salah satu dari 7 itu adalah seseorang yang hatinya mengikat dengan rumah Allah. Banyak sekali hadisnya, ini juga menjadi penyebab kelak Allah akan mudahkan seseorang menuju ke dalam surganya ketika dia berjalan untuk meniti ilmu. Malaikat bahkan makhluk-makhluk yang dalam air, mereka mendoakan kepada siapapun yang menuntut ilmu. Baik, kita akan melanjutkan dari pembahasan kita kelompok yang selamat, yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Terakhir sampai di mana Pak Budi? Bagian 3. Dua sini deh. Ini karena punya saya tulisan Arab jadi beda. Coba minta tolong. Oh, ciri-ciri. Baik. Kita masuk yang ketiga, yaitu alamatul firqatin najiyah, ciri-ciri golongan yang selamat. Pembahasan yang kedua itu dibicarakan tentang sistem beragamanya kelompok yang selamat. Jadi dalam beragama pasti ada aturan main, cara beragama yang benar itu seperti apa. Itu dibicarakan dalam pembahasan yang kedua. Di situ ada kurang lebih Syekh menyampaikan ada 12 ciri-ciri yang dituangkan di dalam karya beliau. Baik, kita masuk pada bagian yang ketiga, fadhal syukran bi hudurik. Kitabnya bagaimana Pak Budi? Yang hadir masih ada? Oh, di luar. Baik. Antum sudah ada kitabnya? Belum? Coba biar megang dulu coba. Masih kurang? Ya wis. Oke, taib. Bagian yang ketiga, atau dibagangin dulu aja, enggak apa, biar kepakai aja dulu kali Pak Budi. Yang hadir nanti ya. Diusahakan untuk yang hadir untuk bisa memegang kitabnya. Masih ada kitabnya Pak Budi? Habis ya? Oke, baik. Sudah dibagiin ya? Baik. Pada bagian ketiga kita bicara ciri, tanda-tanda kelompok yang selamat. Yang nomor 3, ciri yang pertama adalah, ini tidak bisa dipungkiri, hum qillatun bainan nasi, jumlah mereka ternyata tidak banyak. Artinya sedikit, tetapi Rasul tidak menyampaikan sedikitnya berapa, tetapi pasti di antara jumlah manusia yang ada atau di antara muslim yang ada, mereka secara jumlah
lebih banyak yang tidak mengapresiasi seruan untuk bermanhaj yang benar ketimbang mengikuti manhaj yang benar. Mereka sudah muslim, tetapi adalah dalam bermanhaj, dalam beragama sudah pasti harus bermanhaj. Lah jumlah yang mereka kelompok yang selamat ini ternyata jumlahnya tidak banyak. Itu yang pertama ciri-cirinya. Dan ana tunjukkan dalil ayatnya dulu. Dalam Quran, minta tolong dibaca Pak Budi lengkap, suratnya 34 Sabah ayatnya 13. Tafadhal. Iya, di ujung ayat Allah Ta'ala sampaikan wa qalilum min ibadiyas syakur, amatlah sedikit dari hambaku yang bersyukur. Di dalam hadisnya sebagaimana yang ada di dalam kitab, Rasulullah SAW sampaikan dalam sabdanya, itu dari sahabat beliau Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai keduanya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, kemudian Ibnul Mubarak, kemudian At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Antum perhatikan dari isinya redaksi hadis ini. Tuba lil ghuraba. Kata tuba itu artinya beruntung, berbahagia. Beruntung bagi mereka al-ghuraba. Al-ghuraba bentuknya jamak dari kata gharibun. Beruntunglah mereka orang-orang yang asing. Kemudian Rasul ditanya, siapa orang yang asing itu wahai Rasul? Orang yang asing itu ternyata hum unasun salihun. Mereka manusia-manusia yang saleh. Fi unasi su'in kathirin. Dia berada pada kebanyakan manusia yang secara umum sudah tidak saleh. Jadi dia hidup di tengah masyarakat yang heterogen, bukan homogen. Banyak yang tidak soleh, tapi dia tetap soleh. Ini yang salut ini. Dia hidup di tengah masyarakat yang sudah carut marut, tapi dia tidak melibatkan diri. Kata Rasulullah, man ya'sihim, orang yang mendurhakai mereka, artinya orang yang tidak mengapresiasi mereka kepada orang soleh ini, orang yang
tidak mengambil bagian dari orang yang soleh, ini aktsaru, lebih banyak, mimman yuti'uhum, ketimbang yang ikut orang yang soleh. Jadi yang tidak ikut lebih banyak daripada yang ikut. Yang memusuhi lebih banyak ketimbang yang tidak memusuhi. Itu konsekuensi, tidak bisa tidak. Yang mendurhakai lebih banyak ketimbang yang mentaati. Jadi ajakannya, dakwahnya itu tidak diapresiasi. Persis seperti kaumnya Isa, Bani Israel, yang ketika diseru oleh Isa alaihissalam terbelah jadi dua. Sebagian ikut, sebagian tidak. Pasti kebanyakan yang tidak ikut, tetapi yang ikut Isa selamat, Allah selamatkan, pasti tidak bisa tidak. Minta tolong dibaca, monggo, suratnya 61, ayatnya terakhir 14. Monggo, yang keras Pak Budi. Syukran. Perhatikan isinya. Ada yang menyeru, namanya Isa dalam ayat itu, dan ada yang diseru, namanya Bani Israel. Tapi Bani Israel ternyata tidak semuanya apresiatif. Ada yang apresiatif, ada yang tidak. Karena Bani Israel terbelah jadi dua. Sekelompok itu mengapresiasi, mengiyakan, ikut, tapi sekelompok tidak. Di ujungnya Allah sampaikan, fa ayyadna alladziina aamanu 'ala 'aduwwihim fasbahu dhahirin. Orang yang mukmin karena menolong, al-hawariyun, pengikut Isa namanya, karena menolong, maka mereka dimenangkan oleh Allah. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah, yang jadi masalah, antum sudah keluar biaya, antum sudah keluar pulsa, antum sudah SMS. Kalau tengok dari hadis tadi tuh, orang yang mendurhakai lebih banyak ketimbang yang mentaati. Pengumuman sudah dibuat, pamfletnya sudah dibuat, bannernya sudah dibuat, macam-macam dibuat, sekedar untuk memberikan iklam kepada masyarakat kalau Al-Fatah ada kajian. Ternyata yang mengapresiasi tidak sebanyak dari apa yang diharapkan. Itu PR dalam diri kita. Karena itulah yang dikerjakan pula oleh mereka para nabi dan rasul. Ketika mereka mengajak, yang ikut lebih sedikit ketimbang yang tidak ikut. Yang ikut jumlahnya tidak banyak ketimbang yang ikut. Oleh karena itu, sikap kita mesti adalah tadi, karena tidak bisa dipungkiri, kajian itu, yang kita harapkan kajian itu ya seperti kalau ada apa namanya, event-event tertentu, rame budak,
Tapi ternyata terkadang tadinya jumlahnya 100 gitu. Tahu-tahu tinggal 75. Tahu-tahu tinggal 10 gitu. Persis seperti ketika saya ngajar bahasa Arab. Awalnya banyak. Lama-lama menyusut tuh, Pak Budi aja senyum. Ngerti. Makasih jujur sampean ya. Awalnya banyak gitu. Awalnya katakanlah 50 gitu. Lama-lama tinggal 10 gitu. Yang mengajak itu perlu ekstra kesabaran. Perlu ekstra kesabaran, tidak bisa tidak. Ya. Baik. Jadi kalau seruannya, ajakannya nggak diapresiasi, ya perlu kesabaran. Baik. Yuk nomor 1 itu. Jumlahnya tidak banyak. Kata tidak banyak itu tidak ditentukan jumlahnya. Apa 1 juta atau 2 juta, enggak. Intinya yang ikut Rasul, yang ikut barisannya Rasul, mereka yang manhajnya benar agamanya, itu jumlahnya tidak banyak. Yang nomor 2, ciri mereka, kelompok yang selamat, ini harus ekstra sabar. Yu'adihim al-kathiru minannah. Secara umum, itu orang tidak suka, bukan sekedar tidak suka, malahan musuhi, omongannya selekit. Kemudian terkadang SMS berantai dengan teman-teman, itu kamu di sana nanti dicekoi begini, itu agama baru, macam-macam, masih banyak lagi pokoknya. Banyak yang musuhi. Pertanyaannya, apakah dulu juga sama? Jawabannya iya, sama. Jawabannya sama. Asyadun nasi balaan al-anbiya, kata Rasul. Manusia terberat ujiannya adalah mereka para nabi. Jangankan ke umat, ke keluarganya saja itu belum tentu berhasil. Ambil contoh, Nuh alaihi salam punya 4 putra, 1 tidak ikut. Istrinya sami mawon, sarwa keneh kata orang Sunda. Nabi Lot alaihi salam, istrinya soleha, enggak. Rasul Muhammad SAW kepingin pamannya bisa meninggal dalam keadaan akhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata enggak. Jadi kalau gini, kalau Abu Thalib jelas tidak memusuhi Rasul secara fisik, tapi Abu Lahab pamannya memusuhi Rasul secara fisik. Musa punya orang tua angkat, memusuhi secara fisik, bukan sekedar lesan saja. Kan'an diajak dengan mentah-mentah mengatakan, saya akan cari perlindungan ke tempat yang tinggi itu. Padahal seruannya dari bapaknya, nak ikut bapak naik perahu ini. Kata anaknya apa? Nggak, saya ingin ke gunung yang tinggi yang bisa terselamatkan dari air. Gitu. Itu cerita-cerita yang fakta, real. Kalau perjuangan mereka itu Masya Allah penuh dengan tantangan. Kita buka aja dalilnya. Semua mengalami hal seperti itu. Kalau sekarang paling begini, orang yang jenggotan dibilang kayak kambing. Kayak itu persis atau enggak? Saya tanya, antum yang ngerti bahasa Indonesia, kayak itu persis atau enggak? Enggak, jadi antum gak usah marah. Orang baru seperti ya.
baru kaya. Ya kan? Saya disebut oleh seseorang waktu pulang dari dakwah di Semarang, saya kemana-mana pakai seperti ini. Saya di kereta dibilangin sama seseorang waktu naik kereta Harina, jurusan dari Semarang turun di Cikampek. Ada bapak-bapak yang seloroh, bapaknya pakai peci kayak beginilah, peci-peci begini ini. Saya diselorohin, bapak kayak Amrozi, itu coba itu kan udah nusuk bener-bener di sini tuh, bapak kayak Amrozi. Saya celetuknya enteng aja. Enggak Pak, Mas Amrozi yang niru saya. Aku begitu. Bahasa Jawa langsung cep dia, langsung diem. Enggak nerusin. Enggak tahu kalau nerusin lanjut. Jadi enggak tahu, tapi yang jelas dia langsung diem. Jadi ada saja omongan celetukan. Ya. Mari kita lihat, ini bukan orang lain loh. Anaknya sendiri loh. Monggo Pak Budi, jenengan lihat. Baca suratnya 11, ayatnya 42. Ini apa namanya? Itu 42. Terus coba ayat yang 43-nya. Iya. Iya. Ayat 42 43, suratnya 11. Nabi Nuh ngajak anaknya supaya naik bahtera, selamat dari air bah. Anaknya ngomong, "Ndak, saya mau nyari tempat perlindungan yang lebih tinggi, namanya gunung." Logika berpikir bagus sebenarnya. Karena gunung itu tempat yang paling tinggi. Tidak mungkin orang akan tersentuh. Ternyata tidak. Di ayat yang 43 ujungnya Allah sampaikan, "Wa kana minal mughraqin." Dia termasuk yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Itu Nuh ngajak anaknya. Belum yang lain. Sekarang contoh Ibrahim alaihissalam dakwai bapaknya, suruh ikut dia, tidak mau juga. Suratnya Maryam, monggo, ayatnya 43. Oh surat 19, salah saya. Suratnya 19, ayatnya 43. Silahkan. Iya. Terus ayat 44 coba minta tolong dilanjut. Dari 42 deh Pak Budi, minta tolong dari 42. Ketika ini kan komunikasi standar kan? Saya katakan standar, ini komunikasi antara anak dengan orang tua itu seperti itu. Pak, jangan nyembah sama yang nggak dengar. Kan gitu kan?
Pak, jangan nyembah sama yang tidak melihat. Itu 42 itu. 43-nya, Pak, saya sudah dapat ilmu, ikut saya aja. Bapak kan ikut nenek moyang. 44, Pak, jangan nyembah setan. Itu komunikasi standar, benar. 45-nya, Pak Budi, monggo. Iya. Ini komunikasi yang aktif antara anak dan orang tua. Tapi kan kemudian bapaknya langsung marah. Lihat ayat 46-nya coba. Ya, inilah komunikasi antara anak dengan orang tua. Bapaknya tidak ikut. Jadi setiap orang yang mengajak kepada kebenaran, itu akan ada sekelompok orang yang memusuhinya. Menentang, tidak ikut, paling tinggi musuh. Tergantung bentuk dari cara memusuhi tentu. Nah, di sini dikatakan wa yaftaruna alaihim, ada orang yang memfitnah saking tidak sukanya. Bentuk permusuhannya, mereka membuat fitnah. Wa yanbizunahum bil alqab, tidak sekedar fitnah. Contoh fitnah begini, contoh fitnah itu kelompok WAHABI, itu saya aja nggak ngerti ya. Iya, saya tahunya itu adalah Allah itu Al-Wahhab, itu salah satu dari Asmaul Husna. Artinya Al-Wahhab adalah Allah Maha Pemberi. Gitu. Kalau umpamanya Wahabi itu dikonotasikan kepada penggerak tauhid, pendubrak tauhid, beliau adalah Syekh Abdul Wahab. Dalam kitab ini nanti akan dibahas, akan dikuliti, akan ditunjukkan siapa dia. Tuh, bayangkan. Jadi sekarang mereka membuat tadi fitnah-fitnah yang keji. Jangankan itu, ada saja, toh kita juga tidak tahu yang sejatinya sebenarnya. Contoh pelaku bom bunuh diri terkadang itu adalah pakaiannya pakaian syar'i, wanitanya pakaiannya syar'i. Untuk melemahkan semangat orang dalam rangka beragama yang benar, itu dengan cara nunjuk, tuh temenmu tuh, itu. Padahal untuk menjadi kelihatan muslim itu tidak sulit. Yang penting apa? Pakaiannya muslim. Saya dapat video loh dari teman-teman itu. Ada orang pakaiannya syar'i, wanita itu syar'i sekali. Enggak taunya waktu ikut kajian pas giliran sholat berjamaah, tangannya aktif ngambil dompetnya orang lain. Ngambil dompet, dapat 4 kalau nggak 3. Karena orang percaya, entah itu laki-laki atau perempuan juga nggak tahu. Maka sekarang ditengok loh sebelah kiri kanan ini loh. Sehingga sadar kok, iku lanang atau wedok nggak tahu kan sampean? Ya, dilihat dulu loh. Loh, lah itu bener itu coba. Itu ngambil dompet sampai dapat banyak dia. Ngerogoi, apa tuh ngerogoi bahasa Indonesianya? Ngambil punya orang lain coba. Dan itu qadarullah di masjid itu ada CCTV-nya,
Fitnah baru ada. Mereka membuat gelar-gelar yang jelek, mereka memberikan label-label yang jelek, teroris lah, macam-macam. Padahal ajaran Islam tidak pernah sedikit pun mengajarkan itu teroris, sama sekali. Kita buktikan pakai dalil, nggak percaya? Pakai dalil satu dulu deh. Allah tidak melarang kamu kepada orang yang tidak memusuhimu. Suratnya 60, monggo. Suratnya 60, monggo. Al-Mumtahanah. Betul? Ayatnya 8. Coba. Layanha. Betul? Layanha. Silakan Pak Budi, yang keras. Ini dalilnya cakep tak? Dalam bertransaksi, dalam berhukum, tidak dilihat itu muslim atau tidak muslim. Dalam berdagang, oh yang membeli ini muslim, oh dikasih murah. Mentang-mentang yang beli nggak Islam. Enggak, Islam mengajari itu untuk adil, sekalipun itu orangnya nggak seagama dengan kamu. Coba, Islam nggak ngajari untuk jelek, nggak ada. Walaupun beda agama loh, walaupun beda keyakinan. Atau kita buka lagi dalilnya, monggo Pak Budi. Suratnya 25, ayatnya 63. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Silakan. Itu aturan Islam toh, dan itu bahasa dalam Quran loh. Ditemukan kata nabok, tidak ada. Apalagi sampai maaf bunuh diri, tidak ada itu. Sampai maaf memberikan tadi, menakut-nakuti orang lain, tidak ada. Islam ajarannya cantik. Walaupun mereka membuat fitnah, umat Islam tidak boleh balas memfitnah. Walaupun mereka maaf tidak suka dengan kita, katakanlah mereka memberikan label-label yang buruk, umat Islam tidak boleh memberikan label-label buruk, tidak boleh. Artinya kamu jangan jadi nomor yang ke-12. Kan ada suka mengatakan begini kan, kamu dan dia tidak beda, 11 12. Berarti orang yang beriman tidak boleh jadi yang nomor 12, apalagi nomor 13, apalagi nomor 20. Regulasinya kita baca lagi lah biar lengkap. Pak Budi, suratnya 6, ayatnya 34. Dari 33 deh, jangan 34 aja. Dari ayat 33, sungguh kami tahu begitu. Surat Al-An'am, qad na'lamu, awalannya itu. Stop dulu. Ini adalah ayat untuk Rasulullah SAW. Artinya dakwahnya Rasulullah itu tidak diapresiasi oleh masyarakat dakwah. Rasulullah sedih, manusiawi. Allah katakan, kami tahu Muhammad, kalau hati kamu sedih, dakwah kamu tidak mendapatkan sambutan positif. Kenapa? Karena bahasanya Rasul tidak sama dengan yang mereka inginkan. Materi dakwahnya Rasul nggak seperti yang mereka kehendaki.
Maka mereka menolak. Hal yang wajar kalau kita memberikan penyajian Islam yang bagus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka para salafus sholih, mereka tidak mau hal yang wajar saja karena mereka nggak suka. Mereka sukanya adalah yang bagaimana yang terjadi di keumuman. Umum begini ikut, umum begini ikut, umum begini ikut. Sementara dakwah yang sunnah, Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar, mereka tidak mengadakan hal-hal yang seperti itu. Tidak melaksanakan hal baru dalam agama. Tidak melakukan hal-hal yang menyelisihi sunnah. Tidak melakukan kesyirikan dan lain sebagainya. Mereka tidak suka kalau itu nggak dilakukan. Maka dakwahnya Rasul nggak disambut dengan positif. Gitu. Ayat 34-nya, monggo Pak Budi. Suaranya semakin melemah, kayaknya belum ngopi deh. Lah, oke. Terus? Cukup, makasih. Ini kan bukti. Dalam ayat yang ke-34 Allah Ta'ala memberikan tasliyah bahasa Arabnya, penghiburan kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabar. Rasul-rasul Muhammad sebelum engkau itu pun mereka tidak dianggap positif, tidak diapresiasi positif. Mereka enggak disambut dengan baik oleh masyarakat dakwahnya. Mereka sabar Muhammad, jadi kamu juga harus sabar. Bahkan mereka disakiti. Bentuk menyakitinya macam-macam. Tidak diapresiasi, difitnah, macam-macam. Kemudian tadi dikasih label-label buruk. Kalau sekarang karena cingkrang dibilang apa? Pinter, makasih Pak. Bapak langsung tokcer. Karena cingkrang langsung dibilang banjir mas. Begitu. Kalau maaf Bapak dibilang begitu karena cingkrang dibilang banjir, Bapak jawabnya yang simpel aja. Mas, tak ajak ke rumah sakit, ke dokter khusus mata, takutnya sampean glukoma kalau nggak katarak ya. Lah kok bisa? Sekarang lagi nggak banjir, tadi sampean bilang banjir, takutnya sampean lagi kena sakit mata, gitu. Yuk mas tak cek ke dokter mata, lu ngono rek? Iya, Loh, lah omongannya dia keliru, omongannya keliru untuk diluruskan. Mas, sekarang lagi nggak banjir, atau sampean mau antar ke dokter mata, gitu. Iya. Yuk terakhir, monggo Pak Budi, nomor 2. Suratnya surat yang ke-6, ayatnya 112. Monggo. Ini pernyataan Allah. Kami jadikan untuk setiap nabi dan rasul itu punya musuh, yaitu dari setan, dari jenis jin dan manusia, yang menghalangi, yang merintangi dakwahnya para nabi dan rasul. Jadi sudah hukumnya seperti itu. Di mana ada kebenaran, di situ hadir kebatilan. Tidak bisa kita pungkiri.
Yang penting sabar, nggak ada kata lain. Oke, tengok bawahnya. Nanti dulu, cukup. Ini sekarang saya tunjukkan di kitab. Mari kita lihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anhu qaumuh. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana kaumnya mengatakan kepada beliaunya bahwa beliaunya adalah sahirun kadzabun, penyihir dan pembohong. Saat itu hadirnya Rasul yang dulunya dibilang Rasul itu orangnya sidik, jujur, amanah, terpercaya, tapi karena menyampaikan materi dakwahnya mereka tidak suka, kemudian mereka menyebutnya Rasul sebagai penyihir, pembohong, orang gila. Kalau antum sekarang kaya, jadi nggak usah marah, baru kaya. Hebat loh, antum kaya, artis. Nah, jangan cuma kaya, baru kaya. Ya kan? Monggo Pak Budi, dibaca dalilnya, suratnya 51, ayatnya 52, surat Ad-Dzariyat. Apa yang dikatakan oleh mereka ketika Rasul datang? Monggo. Tuh. Itulah yang didapat oleh mereka para nabi dan rasul ketika mendakwai ke umatnya. Macem-macem wis. Kalau yang wanita qadarullah pakai niqab ya dibilang apa? Ninja umpamane. Ya bersyukur banget jenengan bisa ninja, bisa silat bagus. Ya kan? Yang penting jangan bersilat lidah aja sama suami. Ya. Yuk, monggo. Anak ulang. Itu Rasulullah dibilang penyihir, pendusta, kata Syekh khinama da'ahum ila tauhid, ketika Rasul mendakwai mereka kepada tauhid. Wa kanu qabla dzalika yusammunahu as-shadiq al-amin. Sebelumnya mereka itu menamai Rasul, memberikan gelar kepada Rasul orang yang jujur dan terpercaya. Awalnya itu karena kemudian Rasul mendakwai dakwah tauhid, mereka kemudian tidak suka. Oke, sekarang lihat nomor 3 yang ada di kitab. Yang ada di kitab nomor 3. Su'ila asy-Syaikhu Abdul Aziz bin Bas anil firqatin najiyah. Seorang ulama besar yang bernama, ini mufti Saudi, seorang ulama besar yang bernama Abdullah Fadilatus Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang kelompok yang selamat. Faqal, maka Syekh mengatakan kelompok yang selamat adalah hum as-salafiyun, adalah orang-orang dahulu, wa kulluman, jadi orang-orang dahulu yang salih, wa kulluman masya ala tariqatis salafis salih, yaitu semua orang yang meniti jalannya orang-orang dahulu yang salih. Siapa dia? Yaitu ar-rasul wa ashabuh, Rasul dan para sahabatnya, itu adalah salafus salih. Wa kullu man sara ala minhajihim, dan semua orang yang mengikuti akan jejak mereka, manhaj mereka. Taib.
nama-nama dari nama lain dari salafus sholih. Silakan untuk dicatat. Asma'uhum, nama-nama mereka adalah diantaranya ahlul hadis, orang yang mengikuti hadis yang sahih. Kemudian nama lain dari as-salafiyun adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian nama lainnya adalah ittiba'us salaf, yang artinya orang-orang yang mengikuti salafus salih. Itu anak ulang. Pertama, ahlul hadis, orang yang meniti hadis, mengikuti hadis yang sahih. Nomor dua, ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ittiba'us salaf, orang-orang yang mengikuti salafus salih. Kemudian tambahannya taqumus salafiyatu ala thalathati usulin. Salafus salih itu berpegang pada 3 landasan atau melaksanakan berpijak atas 3 pokok. Yang pertama adalah pokok yang pertama atau dasar yang pertama, ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah Ta'ala, dalam kurung tidak menyekutukan. Nomor 2 adalah luzumul jama'ati wassam'u wat ta'atu, menetapi jamaah, kemudian mendengar dan taat. Menetapi jamaah, kemudian mendengar dan taat. Ada pengertian jamaah yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ana ulang, pengertian jamaah yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau sampaikan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Seseorang yang menetapi kebenaran sekalipun sendirian. Orang yang menetapi kebenaran sekalipun dia sendirian.
Yang ketiga, landasan atau berpijaknya salafus salih yang ketiga adalah al-hidru minal bid'ai wal mubtadi'in, menjauhi perkara baru dalam agama dan menjauhi para pelaku perkara baru dalam agama. Jadi mewaspadai perkara baru dalam agama, dalam kurung menjauhi, termasuk juga menjauhi mereka para pelaku perkara baru dalam agama. Baik. Kenapa? Bahasanya itu, tapi saya perhalus, Pak. Ini senangnya minta di tek ngono ya. Iya, ini kayaknya bukan orang Jawa kayaknya nih. Iya, kayaknya bukan orang Jawa ini kayaknya. Kalau orang Jawa itu bahasanya diayun-ayun dulu ya. Iya, Pak ya? Ya, Mas. Dialun-alun kok diayun mana gitu. Kalau bilang langsung tek set ngono ya. Iya Pak, maksudnya itu Pak, bener. Iya, oh ngono Pak, ya wes lah. Saya kan pakai terjemahnya begitu, perkara baru dalam agama. Aduh seneng aku ada yang begitu. Baik, kita masuk sekarang poin yang keempat. Bab yang keempat. Jadi pada bab yang ketiga, ciri-ciri anak ulang, ciri-ciri mereka yang selamat adalah ada dua, jumlahnya tidak banyak, jangan sedih. Kemudian yang kedua, yang tidak suka lebih banyak ketimbang ketimbang yang suka. Itu. Banyakan yang musuhi ketimbang yang tidak memusuhi. Banyak yang tidak suka daripada yang suka. Jadi harus siap-siap. Antum sudah salam, tahu-tahu nggak dijawab. Assalamualaikum. Diem, ada juga. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ada yang gitu juga ada, ya kan? Jadi harus sabar. Harus sabar. Baik, sebelum masuk ke bab yang keempat, ada pertanyaan, monggo. Jadi saya berikan. Satu, Pak Budi, Tri Budi. Tri Budi siapa jenengan? Cah Yono. Monggo. Apa Pak? Baik, nanti di buku ini Pak Budi, persis di buku ini, saya coba hitung ya, bab keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, kedua-belas, ketiga-belas, keempat-belas, nanti 15, yondak no aja ngono lah. Nah, ke-16, 17 persis ada nama yang disebut Muhammad Abdul Wahab. Nanti ada di situ. Saya tunjukkan begini, Muhammad Abdul Wahab itu adalah beliaunya dilahirkan di negeri Uyainah di Najd tahun 1115 Hijriah. Beliau hafal Quran sebelum balik usia 10 tahun. Beliaunya belajar kepada ayahnya dari pemahaman fikih Hambali. Dia belajar membaca hadis, tafsir kepada para masyayikh, pada syekh-syekh.
dari berbagai negara, apalagi terutama yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Beliaunya faham akan tauhid Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ada semuanya nanti di dalam bab ini. Sabar, sak mentara, nyebar godhong korong. Ada lagi? Monggo, satu dulu, dua lagi. Perkara baru. Ya. Baik, makasih. Menjauhi para pelaku yang melakukan perkara baru dalam agama. Saya akan tunjukkan hadisnya dulu, Bapak. Jangan catat baik-baik. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Ana ulang, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumallahu ta'ala, yang bunyinya seperti ini: Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya berada pada teman setianya. Falyandur ahadukum mayyu khalil, maka perhatikanlah di antara kalian siapa yang dijadikan teman setianya. Karena orang Arab mengatakan as-sahibu sahibun, teman itu bisa memberikan pengaruh, teman itu bisa menarik. Karena ketika punya teman yang afwan, dia seseorang itu awalnya tidak biasa kalau bau asap rokok, tapi karena lama-lama dia sudah bergaul dengan orang yang sudah hari-harinya dengan bau asap rokok, jisabsu, jarum, gudang garam, lama-lama dia familiar, lama-lama. Dan dikhawatirkan lama-lama akan mencoba seperti apa, maaf, rasanya rokok 234 Jisamsu. Kok usah tahu, saya dulu pelakunya. Begitu. Ya. Oh, pertanyaannya kok berhenti? Ya. Ada saja jalannya. Anak saya sakit, kemudian kata dokter saya tidak boleh masuk. Bapak jangan masuk, bau itu. Istri saya juga sama, Bi, jangan masuk. Padahal dulu sudah dipanggil Bi loh, padahal Abi. Karena semua dari pertemanan awalnya. Itulah Bapak, saya bilang, makanya tidak hanya mewaspadai perkara baru dalam agama, tapi juga kita mesti mewaspadai mereka-mereka yang suka melakukan perkara baru dalam agama. Itu. Saya tunjukkan sekarang dalil ayat sekarang. Dalil ayatnya minta tolong dibaca Pak Tri Budi Cahyono, suratnya 25, ayatnya 28 dan 29. Monggo. Ini Bapak dalil tentang orang yang menyesal dulunya waktu di dunia salah mengambil teman. Itu. Surat 25, surat Al-Furqan. Yang keras. Iya. Menjadikan. Iya. Ini dalilnya Bapak. Jadi siapapun yang waktu di dunia ternyata salah mencari teman, risikonya nanti nyesel pasti, tidak mungkin tidak. Makanya bersyukur kita kepada Allah dikumpulkan di rumah Allah Al-Fatah ini, dikumpulkan untuk kita sama-sama memahami akan ayatnya dan sunnahnya dari satu kitab karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala. Itu ya.
Karena perkara baru jelas berbahaya dalam agama. Berbeda untuk urusan dunia. Tetapi kemudian mereka para pelaku perkara baru pasti juga akan mendakwahkan hal-hal yang dianggap benar dalam perkara baru itu. Baik, demikian Pak. Lanjut. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Syukran. Luqman itu berada di surat 31. Nama lengkapnya adalah Luqmanul Hakim. Dia bukan seorang nabi, bukan pula seorang rasul, tetapi adalah seseorang yang saya untuk ceritanya saya belum, nanti daripada salah, tapi saya hanya tahu isinya dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir 34 ya. Tetapi bahwa nama lengkapnya beliau adalah Luqmanul Hakim yang memberikan tarbiyah kepada keluarganya, putra-putranya dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan 19 ya. Nanti untuk detailnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik. Ada lagi? Monggo. Apa itu? Silakan. Terakhir nanti kita masuk di poin keempat. Ya. Baik. Begini, apa yang terjadi pada diri Ibrahim alaihissalam itu sebuah konsekuensi dari sebuah dakwah. Ketika menyerukan sebuah kebenaran dengan maaf skala umum mereka tidak suka dengan kebenaran. Mayoritas tidak suka dengan kebenaran, ditambah penguasanya juga benci dengan kebenaran, makanya konsekuensi logisnya orang tersebut akan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Kecuali hanya masyarakatnya saja, pemerintahannya, penguasanya masih memberikan dukungan, maka insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena yang menyeru untuk supaya Ibrahim itu dihukum dan ditonton di depan umum itu Namrudnya. Anak ulang, yang punya ide supaya Ibrahim itu dihukum dan
disaksikan oleh orang banyak, itu penguasanya, bukan masyarakatnya. Jadi Anda simpulkan begini, kalau sudah masyarakat luas didukung oleh penguasa, kemudian penguasa membuat regulasi, besar kemungkinan akan terjadi hal seperti itu. Dibuang di mana? Kan juga terjadi toh para pendakwah kita dulu sampai, maaf katakanlah umpamanya lah, saya termasuk tidak tahu sejarah lah, katanya itu apa namanya, pendakwah yang dari Sumatera Barat, siapa namanya, Imam Bonjol, bukan siapa namanya, yang apa namanya, yang di Sumatera Barat, siapa namanya itu, Hamka. Oh, Hamka itu pernah juga dibuang, dipenjara, bahkan kemudian lahir sebuah kitab yang indah, tafsir ditulis oleh beliaunya, itu ternyata di penjara. Jadi orang dalam penjara akhirnya dia, bahasa Jawanya, meruntik pikirannya, hidup dia pikirannya, dia punya satu karya itu, karya emas itu. Jadi tidak sedikit mereka-mereka yang karena didukung oleh penguasa. Nah, sekarang kita lihat yang dikatakan beliau, seperti apa, maaf, Ibrahim kisahnya, kemudian Namrudnya turun gitu. Coba jangan baca suratnya 21. Pelan-pelan bacanya, tapi suaranya sing keras. Ngono. Al-Anbiya ayatnya 59, monggo. Ya. Ini kan adanya rumor, berarti fakta real kalau berhala mereka sudah hancur, pasti ada yang melakukan, kan gitu kan Pak Lukman, pasti ada yang melakukan nih gitu. Ayat 60-nya, nah itu yang ayat masyarakat tahu kalau si pelakunya Ibrahim. Ayat 63, Namrud punya ide nih. Tuh, model hukuman saat itu seperti yang sekarang terjadi di Saudi, baik itu adalah potong tangan atau apa, ditonton orang banyak karena efek jerahnya tinggi. Efek jerahnya tinggi. Jadi bukan sekedar dikasih rompi orange, itu enggak. Kalau cuma sekedar pakai rompi orange, enggak. Karena enggak bikin efek jerah. Gak usah kemana-mana Pak. Ono FS barangnya sebagai judulnya gitu lah Pak. Jadi gitu 63, nampaknya monggo Ibrahim bisa berkelit. Coba Ibrahim kan bukan lulusan dari UI, dia dari Fakultas Komunikasi, enggak Ibrahim. Dia fakultasnya langsung dengan Allah, tapi dia bisa berdiplomasi kan dengan mengatakan jangan nanya saya lah Pak, tanya patung yang paling besar, coba gitu coba. Patung nggak bisa ngomong, sementara dia, maaf, ketika dikalungi kapak seolah-olah dia pelakunya. Hanya orang yang bodoh yang, maaf, yang bisa komunikasi dengan patung. Coba 65-nya. Terus 60.
Terus 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 69-nya 68. Ini sudah muncak itu emosinya. Biar dibakarlah. Ayo dibakar Ibrahim. Baru di 69-nya Allah firmankan kepada api. Silakan. Tapi juga antum nggak boleh nekat bener. Ada api membara langsung pakai begitu. Masuk tetap lonyot. Gosong. Enggak lah. Ini kan tadi apinya difirmankan sama Allah. Hai api, ya nar, kuni bartau wassalamun ala Ibrahim, kan gitu. Ya gini logikanya saja Pak Lukman, orang emosi marah itu yang dikedepankan pasti hawa nafsu, bukan akal yang bersih, bukan hati yang bersih. Yang dikedepankan adalah hawa nafsu. Baik, kita lanjut ya Pak Lukman ya, dan semuanya masuk ke bab yang keempat. Siapa, apa judulnya? Siapa kelompok yang ditolong oleh Allah? Man hiya at-taifatul mansurah. Siapa sih kelompok yang ditolong oleh Allah? Sama dengan awal, siapa sih kelompok yang selamat? Itu hadis Rasul ini dari Sauban radhiyallahu an, putra asli Yaman. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW adalah la tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata Rasul. Jadi Rasul optimis kalau bakal ada penolong agamanya, bakal ada penolong Islam. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa ada sekelompok dari umatku, dzahirina alal haqqi, yang kelompok itu mau menolong, membantu di atas kebenaran. La yadurruhum, tidak akan dianggap bahaya oleh orang yang menolong itu. Man khadalahum, siapapun yang menghinakan orang yang menolong itu. Hatta ya'tiya amrullah, sampai perkara Allah itu datang. Hebat. Walaupun banyak yang menghina, walaupun banyak yang tidak menyemangati, walaupun banyak yang memberikan label-label buruk, walaupun banyak yang pokoknya melakukan hal buruk, dia tetap menolong. Dia tetap melakukan hal terbaik untuk Islam. Ini yang mahal. Yang ini yang harus ada pada diri kita masing-masing. Karena pertanyaan besarnya adalah, apakah yang saya lakukan ini bagian dari menolong agamanya? Karena kesana. Yang kita kerjakan saat ini taklim bagian dari menolong agamanya. Sebisa mungkin dari mulai berangkat tidur sampai mau melek tidur sampai akan berangkat tidur lagi, yang kita kerjakan bukan melakukan perkara baru dalam agama, tetapi dalam rangka menolong agamanya. Mesti begitu, tidak bisa tidak. Karena yang kita butuhkan pertolongan dia. Rumusannya kan begini, kalau kamu menolong, pasti apa jawabannya? Pasti ditolong, tidak mungkin tidak. Jadi jangan mimpi untuk mendapatkan pertolongan dia kalau kita tidak menolong akan agamanya. Rasul saja optimis kok. Optimis ke siapa? Optimis yang tadi,
siang malam harinya dipakai untuk menolong akan agamanya. Tidak disibukkan dengan perkara baru dalam agama. Apalagi durhaka dengan agamanya Allah. Monggo Pak Tribudi Cahyono, jenengan baca suratnya 47 ayatnya 7. Ya, silakan. Ya. Udah, rumusannya itu. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong. Dan Allah akan kristalkan, Allah akan kokohkan, Allah akan jadikan hidup kamu itu teguh di atas kebenaran. Gitu. Baik, Umahat ada yang tanya? Pakai kertas? Silakan. Atau menyampaikan lewat lesan? Silakan. Falitafadhal masykurah. Ada? Waalaikumsalam. Ini Pak siapa namanya? Pak? Pak Husain. Ini Pak Lukman, Pak Husain. Sebelahnya Pak? Pak Adang Hamid. Adang. Adang Hamid. Baik. Monggo Pak Husain. Begini, tugas kita hanya menjadi pemain. Tugas kita cuma sekedar player. Tugas kita hanya sebagai pelaku. Ikutilah arahan dari sang penyuruh untuk melakukan Allah Ta'ala. Kalau kita mengikuti arahan dari beliaunya, Allah Ta'ala, tidak mungkin Ronaldo aja maaf dapat pundi-pundi rupiah, pundi-pundi dolar, pundi-pundi uang banyak. Kenapa? Karena ketika dia main mengikuti arahan instruktur. Persib pernah jadi juara ketika Piala Presiden. Persib dapat pundi-pundi rupiah. Kenapa? Karena Persib juara mengikuti arahan instruktur. Pemain bulu tangkis, Masya Allah, secara dunia itu menjanjikan. Kenapa? Ketika dia main menang, pundi-pundi rupiah dia dapatkan. Kita ini bukan main bulu tangkis, gak main bola. Kita ini beragama sebagai pelaku beragama langsung dilihat oleh Allah Ta'ala. Kata kuncinya adalah yang terpenting hari-hari kita melakukan kebenaran, dan kata melakukan kebenaran itulah menolong agamanya. Saya tunjukkan, monggo, tadi sudah dibaca. Saya tunjukkan, maaf, yang punya HP bisa dibuka di Google-nya. Tafsir Ibnu Katsir surat yang ke-61 ayatnya 14. Saya nggak usah baca, insya Allah sama. Surat 61, surat yang ke-61 ayatnya adalah ayat yang ke-14. Silakan yang punya tafsirnya, sebentar ini saya tak di back dulu. Sudah ketemu Pak Tribudi? Ayat 14.
Langsung jenengan baca. Yang keras ya. Terus syarahnya, tafsirnya. Harus tafsirnya. Siapa yang punya? Langsung buka, klik di Google. Tafsir Ibnu Katsir surat 61 ayatnya 14. Jangan saya yang baca. Sudah ketemu, Mas? Allah Ta'ala memerintahkan, sudah ketemu? Langsung bawahnya. Temu siapa? Yang keras, yang keras. Nanti dulu. Oke, nanti dulu. Stop dulu Pak Budi. Melalui ayat 14 surat 61 Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh mukmin supaya mukmin itu menolong agamanya Allah dalam seluruh keadaannya mukmin. Mau sehat, mau sakit tetap menolong. Yang kita tolong itu bukan gerobak mogok agamanya Allah dalam seluruh keadaannya mukmin. Lanjut Pak Budi, yang keras. Cukup. Menolong agamanya Allah bagi mukmin bisa dilakukan dengan cara pertama, yaitu ucapannya mukmin mesti bagian dari menolong. Jadi ucapannya mukmin, lisannya mukmin, kalau ngomong berarti gak menyimpang dari aturannya Allah. Itu menolong namanya. Dua, sikapnya mukmin mesti menolong. Berarti sikapnya mukmin tidak boleh bertentangan dengan aturannya Allah. Itu namanya menolong. Yang ketiga, nyawanya mukmin kalau perlu sekalipun. Karena taruhannya itu, orang perang kan nyawa taruhannya. Yang keempat, hartanya mukmin itu juga mesti dilakukan menjadi bagian dari menolong agamanya. Kalau semuanya seperti itu, berarti hidupnya mukmin, ya sikapnya, ya hartanya, ya lesannya, itu mencerminkan menolong. Gak usah urusan nyawa lah, nyawa nanti dulu. Tiga itu dulu loh. Lesannya mukmin, sikapnya mukmin, harta bendanya mukmin, itu mesti menjadi satu bukti bagian dari menolong. Itu tafsir Pak. Tuh, coba. Akhirnya menolong itu tidak harus mesti sholatnya top, enggak. Lesannya orang yang sholat mesti bagus. Menolong itu mesti dibuktikan, sikapnya orang yang sholat mesti bagus. Berarti orang yang sholatnya bagus, kalau menolong hartanya orang yang sholat itu akan bagus. Dia tidak akan bakhil. Jadi multi jadinya kalau menolong. Ya tak? Itu loh kata menolong. Ibu ada yang tanya?
biasanya suka ada tulisan di kertas. Hari ini kayaknya absen. Monggo. Ada pertanyaan lewat tulisan? Pak Budi, tolong ditanya. Ada oret-oretan enggak? Enggak ada. Dalam? Belum ada. Sudah hampir jam 11. Ya, terima kasih. Besok kita ulang dari bab yang keempat. Bahwa tadi diawali dengan Rasulullah itu sudah optimis bahwa umatku ada yang akan menolong agamanya. Kalau menolong agamanya, kata kuncinya, Allah pasti akan menolong. Tinggal persoalannya, menolongnya jangan parsial. Ngerti parsial? Menolongnya harus menyeluruh tadi. Rizkinya selalu menolong agamanya, lesannya menolong agamanya, sikapnya menolong agamanya, bahkan kalau perlu sampai nyawanya pun harus menjadi bagian dari menolong agamanya. Jangan sampai mati ini mati muspro. Itu bahasa Indonesia apa, Kak Budi? Ya, sia-sia. Jangan sampai meninggalnya sia-sia. Cukup, terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.